Shalom saudara sekalian. Ya, kita bersyukur kalau kita memasuki minggu yang ketiga, Advent yang ketiga dalam menyambut Natal. Saudara, saya kira beberapa yang punya anak mungkin sekolahnya udah libur ya. Yang seneng mah anaknya ya, orang tua mah kurang ya. Pengeluarannya banyak, mau ngajak liburan. Atau enggak kalau di rumah aja juga mungkin stres juga ya dengar anak teriak-teriak ya, harus diajak main dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu ada sukacita tersendiri pada waktu kita merayakan Natal, dan saya rindu sukacita itu bukan soal makan-makannya ya, kalau makan mah semua pasti senang ya. Dan juga bukan soal kumpul-kumpulnya, yang paling utama adalah kehadirannya Kristus yang hadir di tengah-tengah kita, boleh hadir juga di tengah-tengah keluarga kita, saudara. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sudah sebenarnya kita renungkan dalam beberapa minggu ini, yang terambil dari Yesaya pasal 9, saudara, ayat yang ke-6. Mari kita membuka Alkitab kita akan baca bersama-sama, saudara, hanya satu ayat saja. Yesaya 9 ayatnya yang ke-6. Sudah ya? 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, yang akan kita renungkan hari ini adalah nama yang ketiga, saudara. Di sana diberikan ada 4 gelar atau 4 nama yang dinyatakan Yesaya atau disematkan Yesaya kepada Mesias yang akan datang. Yang pertama itu Penasehat Ajaib, dan Allah yang perkasa itu sudah kita bahas dalam 2 minggu sebelumnya. Dan hari ini kita akan membahas satu nama yang memang agak cukup banyak perdebatan, saudara, di dalam bingkai teologi, saudara, mengenai Bapa yang kekal. Saudara, saya mau mulai dengan men-sharingkan satu artikel, saudara. Saya membaca sebuah artikel di website itu mengenai psikologi ya, saudara. Di sana ada sebuah istilah yang dimunculkan yaitu father hunger, ya. Ini terjemahannya gimana ini? Kelaparan akan ayah gitu ya, kelaparan ayah gitu. Yang isinya kurang lebih mengenai adanya orang-orang muda, anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil, saudara, yang kemudian kehilangan figur ayah. Entah karena mungkin kehilangannya secara fisik, meninggal dunia begitu ya. Atau bisa juga meninggalkan dia dan ibunya misalnya di rumah. Atau sebenarnya ada di rumah tapi tidak berperan, saudara, sebagai seorang ayah. Nah, kurang lebih begitu. Nah, di dalam artikel itu disebutkan, saudara, bahwa ternyata pada waktu anak-anak atau anak-anak muda, saudara, kehilangan figur seorang bapak atau seorang ayah, itu ternyata memberikan dampak buruk banyak sekali melalui penelitian yang dia buat ya. Dia mendaftarkan ada 14 hal, saudara, yang mungkin daftar ini masih akan bisa terus bertambah. Dia katakan bahwa yang diakibatkan kekurangan ayah itu adalah anak-anak kemudian menjadi seperti ini, saudara-saudara. Pertama, timbulnya masalah perilaku sosial. Di sekolah mudah bolos, prestasi akademis yang buruk, kemudian dikatakan 71% anak putus sekolah di menengah atas tidak punya ayah. 71% yang putus sekolah. Adanya kenakalan remaja, bukan hanya nakal yang biasa, saudara, tapi masuk ke kriminal, saudara, yang kejahatan begitu ya. Masuk ke dalam pergaulan bebas, terjerat ke dalam kehamilan usia dini, saudara, bahkan menjadi tunawisma, artinya dia keluar dari rumah mungkin ya, meninggalkan orang tuanya, nggak tahu ya, saudara. Melakukan eksploitasi, mudah melakukan penganiayaan, terkena gangguan kesehatan fisik, saudara, gangguan kesehatan mental dan fisik, dan kemudian angka kematian yang bahkan lebih tinggi. Jadi saudara melihat ya, fenomena yang sebenarnya hadir di dalam dunia kita adalah orang-orang yang kehilangan figur bapak, saudara, figur ayah, itu mudah sekali kemudian hidupnya berantakan, saudara. Dan saya sendiri walaupun gak riset
kayak gitu ya saudara. Saya ngalamin melihat hal itu di dalam pelayanan saya di sekolah saudara. Kadang-kadang kalau sekali saya melihat anak misalnya di sekolah itu, nggak boleh bilang aneh ya, unik gitu ya. Unik karena ya disuruh ngerjain tugas nggak dikerjain. Ditegur bukannya oh iya maaf saya salah. Enggak saudara, malah bisa menantang kita. Emang saya salah? Salah apa? Saudara sedang ngalamin saudara, pahit-pahitnya jadi guru itu udah pernah ya. Ada yang menimbulkan darah batak saya bergejolak saudara, itu juga ada ya. Ya ceritanya macam-macam. Tapi rata-rata anak yang bermasalah ini saudara, pada waktu saya dekati, waktu saya ngobrol sama dia, hampir semuanya bermasalah dengan bapaknya. Entah karena bapaknya gak ada, misalnya dia broken home gitu, atau bisa jadi bapaknya ada cuma pola asuhnya tidak baik gitu ya. Entah bapak tidak berperan, mama terlalu strict, bapak tidak berperan sama sekali, kemudian ya kurang lebih begitu saudara. Jadi kehilangan seorang figur ayah, seorang figur bapak itu bisa menyebabkan dampak perilaku sosial, bahkan kesehatan mental, bahkan bisa berujung saudara yang kita tahu banyak kejadian-kejadian bunuh diri saudara. Itu karena seorang figur bapak yang hilang. Jadi bapak-bapak ya berhati-hati lah saudara. Kita harus betul-betul melihat peran kita sebagai seorang bapak saudara. Tapi hari ini bukan hari ayah saudara, jadi saya nggak ngomongin itu. Kita mau lihat, saya kira hal ini menjadi relate waktu kita melihat ada sebuah istilah yang disematkan kepada Sang Mesias, saudara. Waktu dia dikatakan sebagai Bapa yang kekal. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6 ini, saudara. Apa sih sebenarnya maksud dari perkataan ini? Nah, saya akan menjelaskan saudara apa yang bukan maksudnya dulu, baru saya akan jelaskan apa maksud sebenarnya. Karena saya bilang seperti tadi saya bilang bahwa bagian ini sering disalahartikan oleh beberapa kaum. Jadi supaya kita mendapat pemahaman yang benar saudara, pemahaman yang lebih utuh secara teologis, itu akan memberikan kita juga cara hidup yang lebih sehat saudara sebagai seorang Kristen. Nah maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu saudara Bapa yang kekal. Nah mungkin waktu saudara baca kalimat ini, sebagian dari kita, entah kita mengabaikannya atau kemudian kita bertanya tapi kita belum dapat jawabannya sampai hari ini. Mungkin kita bertanya kenapa Yesus yang adalah anak disebut Bapa? Ya saudara. Nah ini juga terjadi dalam perjalanan sejarah gereja kita saudara. Jadi yang pertama yang salah, pengertian yang salah mengenai Bapa yang kekal ini saudara, adalah nama Bapa yang kekal ini bukan berarti Yesus adalah pribadi pertama dari Bapa. Pribadi pertama dalam konsep Trinitas atau yang kita sering kenal sebagai Allah Bapa saudara. Nah ayat ini sering disalahartikan oleh kaum yang disebut sebagai yang percaya sama ajaran Sabellianisme saudara. Pelopornya adalah Sabellius. Sabellius itu mengajarkan bahwa pribadi Allah itu seperti seorang yang punya 3 peran. Contoh misalnya saya hari Senin sampai Jumat di sekolah, saudara, saya sebagai seorang guru. Kemudian kalau saya pulang dari sekolah, saya menjadi seorang bapak di rumah buat anak-anak saya. Kemudian waktu saya ke gereja, saudara, saya menjadi pembina remaja. Jadi saya punya 3 peran yang berbeda, tapi satu pribadi. Nah saudara, ajaran ini bukan hanya salah tapi sesat saudara. Karena Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab justru mengajarkan kita doktrin Tritunggal itu atau Trinitas itu bahwa pribadi Bapa itu bukan anak. Anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa, Bapa juga bukan Roh Kudus saudara. Ada 3 pribadi, sedangkan Sabellius mengajarkan satu pribadi 3 peran. Nah Alkitab mengajarkan ada 3 pribadi, 1 hakikat Allah. Ya, itu saudara, ini kok Natal jadi belajar kayak gini ya, nggak apa-apa ya. Nah saudara, ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa Bapa yang kekal itu bukan berarti Yesus itu atau Allah Bapa itu menjadi Yesus saudara. Supaya kita nggak salah, kita berpikir nanti yang disalibkan itu adalah Bapa saudara. Enggak, anak yang disalibkan, bukan Bapa. Supaya mendukung pernyataan ini saudara, mari kita lihat beberapa ayat Alkitab saudara. Memang di Alkitab justru kita memperlihatkan bagaimana pribadi Bapa itu dibedakan dari pribadi anak, bahkan juga dengan pribadi Roh Kudus saudara. Contoh misalnya dalam Yohanes 10 ayat 30, ini juga dipakai oleh Sabellianisme ya. Itu katanya, aku dan Bapa adalah satu. Nah berarti kan
Yesus dan Sang Bapa itu satu, cuma satu dong, nggak dua gitu ya. Nah padahal pada waktu Yesus berkata, aku dan Bapa, saudara. Yesus nggak mengatakan aku adalah Bapa, enggak saudara. Dia katakan aku dan Bapa. Berarti kan harusnya secara logis kita bisa memahami dia lagi Kristus sedang bicara dua pribadi yang berbeda, betul ya? Di bagian yang lain misalnya Lukas pasal 3, 21 sampai 23, ini peristiwa pembaptisan ya, waktu Yesus dibaptis, saudara. Di sana kemudian dituliskan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, saudara ya, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sudah perhatikan ayat ini menunjukkan ada 3 pribadi dengan 3 aktivitas yang berbeda di saat waktu yang bersamaan. Betul ya? Yesus sedang dibaptis dan sedang berdoa. Kemudian dari langit terbukalah langit, turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Kemudian terdengar suara dari langit. Ini Allah Bapa yang berbicara. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah jadi saudara bisa lihat ya, Alkitab justru membedakan dan memang membedakan saudara, pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Ada 3 pribadi, bukan 1 saudara, ada 3. Nah kemudian di dalam Markus 1 ayat 11, ini juga peristiwa pembaptisan ya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkau anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi sang Bapa itu berkomunikasi kepada sang anak. Memang pribadi itu bisa saling berkomunikasi saudara. Bapa berbicara kepada sang anak. Dan sang anak juga berbicara kepada sang Bapa pada waktu misalnya Yesus berdoa. Pada waktu dia mau melakukan mujizat, dia misalnya memberi makan 5.000 orang, dia mengadakan itu 5 roti 2 ikan tuh ke atas langit, kemudian dia berdoa kepada sang Bapa. Nah ini menunjukkan bahwa mereka sendiri berkomunikasi. Memang pribadinya lebih dari 1 saudara. Ada 3 pribadi di dalam satu hakikat Allah. Tapi karena hari ini kita bukan bicara tentang doktrin Allah Tritunggal saudara. Saya nggak akan panjang lebar tentang itu, tapi saya ingin kita melihat apa maksud sebenarnya dari Bapa yang kekal itu. Nah yang kedua saudara, nama Bapa yang kekal yang ditujukan kepada Mesias itu bukan berarti Yesus adalah Bapa rohani saudara, atau Bapa dari orang percaya. Nah saudara, ini sering terjadi kesalahan secara praktis akhirnya saudara waktu kita berpikir ini. Saya sering ketemu beberapa orang yang kemudian menyebut Yesus itu Daddy saudara. Daddy Jesus, Papi Jesus, Papa Yesus, saudara. Nah sebenarnya kalau kita bicara atributnya berarti sifatnya, sifat ilahinya ya sebenarnya boleh-boleh aja saudara. Kenapa? Karena Yesus juga seperti seorang Bapa, dia mengatakan dia adalah gembala yang baik. Seorang gembala yang baik itu kalau kita maknai, gembala yang baik dia adalah penuntun, pelindung, pemelihara. Nah maka waktu kita bicara tentang Bapa secara metafora saudara, kita bisa melihat sifatnya Yesus juga demikian. Tapi kalau kita sebut Yesus itu Daddy Jesus, Papi Jesus, saudara ya gak salah-salah amat, tapi kemudian nanti mengaburkan doktrin Trinitas kita saudara. Akhirnya nanti lagu-lagu juga jadi kabur saudara. Contoh misalnya saudara ya, kita sering nyanyiin sih, cuma saya gak enak ngomongnya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya gitu ya. Refnya apa saudara? Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Gitu ya. Nah ini Bapanya siapa? Yesus. Yesus jadi Bapa atau siapa ini maksud dari refnya lagu ini? Nah maka kita kan harus mengkritisi itu. Oh iya ini jangan-jangan lagunya kurang tepat ya. Atau ya minimal ya kita lah ya. Waktu nanti nyanyi ref kita langsung switch ya. Tadi kan pada Yesus di pikiran kita ya. Sekarang switch kepada Allah Bapa. Ya boleh juga sih kalau mau gitu ya. Nah tapi itu saudara. Kenapa ini penting? Mungkin sebagian orang kemudian mengatakan ya udahlah gak usah ribet-ribet amat. Tuhan juga gak seribet itu kayaknya. Enggak saudara. Justru waktu Allah menebus kita. Memulihkan kita di dalam relasi kepada dia. Tuhan tuh ingin dikenal secara benar saudara. Bukan hanya yang penting hati saya mau menyembah Tuhan. Iya Tuhan melihat hati. Tapi kan Tuhan ingin pertumbuhan juga saudara. Yang diubahkan Tuhan pada waktu kita dipulihkan di kayu salib bukan hanya soal hati saudara. Tapi hati, pikiran dan tindakan. Seluruh hidup kita. Maka waktu kita mau menyembah Tuhan pun semuanya juga harus secara totalitas saudara. Pikiran kita harus benar. Bukan hanya soal hati yang benar, caranya pun harus benar. Pengetahuannya harus benar saudara.
Nah makanya saudara kita coba melihat apa sih sebenarnya dari Bapa yang kekal ini. Nah kalau kita lihat misalnya dalam Yohanes, wah ini berubah ya. Yohanes 20 ayat 17 ya, ini ayat-ayat Alkitab yang mendukung ya saudara. Misalnya, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Yesus gak mengatakan dia Bapa saudara, tapi dia malah mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Berarti Bapaknya siapa? Hah? Bapaknya kita kan berarti kan? Kita bersama dengan Yesus ya. Yesus menyebut dirinya sebagai anak berarti. Ibrani 2 ayat 11 sampai 12. Nah, di sini dikatakan saudara, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya tidak malu menyebut mereka saudaranya saudara. Katanya aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Saudara, Yesus itu lebih menaruh atau memposisikan dirinya sebagai saudara. Saudara. Saudaranya siapa? Saudara kita. Dia adalah saudara kita yang sulung, kakak sulungnya kita saudara. Makanya Paulus kemudian dalam Roma 8 ayat 29 menuliskan saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang sulungnya adalah Yesus, saudaranya siapa? Orang percaya saudara. Nah makanya kalau kita lihat saudara konsep yang diberikan oleh Alkitab, Yesus itu adalah anak yang sebenarnya dari sang Bapa saudara. Dia adalah anak tunggal Bapa, Alkitab tuliskan begitu ya. Kita ini anaknya siapa saudara? Kita ini anak-anak berantakan yang gak tahu saudara, anaknya setan mungkin saudara waktu kita jatuh di dalam dosa. Nah tapi kemudian Kristus hadir supaya anak-anak yang berantakan ini kemudian diadopsi saudara. Makanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa ada namanya adopsi. Kita diadopsi sebagai anak-anak Allah. Sehingga kita bisa menyebut Allah itu ya Aba ya Bapa. Bukan Yesus ya Aba ya Bapa. Allah itu, Allah Bapa itu kita sebut sebagai ya Bapa ya Aba. Kenapa saudara? Karena kita sudah diadopsi melalui karya penebusan Kristus di kayu salib. Nah maka Yesus sebagai kakak tertua kita saudara. Kakak yang sulung kita. Kita adalah saudara-saudaranya. Jadi lebih tepat untuk mengatakan Yesus itu adalah saudara kita dibandingkan mengatakan dia Daddy Jesus saudara. Atau Papi G. Atau Daddy G. Atau apalah saudara sebutan itu. Supaya ajaran yang benar itu kemudian akan memberikan praktik yang sehat di dalam hidup kita secara teologis saudara. Nah maka sekarang pertanyaannya kalau gitu apa sih maksud gelar Bapa yang kekal yang diberikan Yesaya untuk Mesias yang akan datang, saudara. Nah ini akan saya jelaskan. Nah yang pertama saudara, Bapa yang kekal yang ada dalam kitab Yesaya 9 ayat 6 ini itu berarti adalah Sang Mesias yang akan datang adalah Sang Ilahi. Dia adalah pribadi yang kekal. Saudara gak mudah untuk menafsirkan bagian ini karena ada banyak perdebatan, tapi saya melihat saudara waktu mempelajari bahasa asli yang ada itu secara literal artinya itu bukan Bapa yang kekal sebenarnya saudara. Yang diterjemahkan dalam LAI, Alkitab kita itu Bapa yang kekal ya. Nah sebenarnya kalau lihat terjemahan aslinya itu adalah Bapa dari kekekalan. Father of eternity saudara. Sesuatu yang tidak ada akhir. Nah di sini kita mungkin bingung ya kenapa ada kekekalan tapi kekekalan itu punya Bapa saudara. Namanya kekekalan saudara gak bisa. Maksudnya kekekalan itu tidak perlu punya awal. Benar ya? Tidak perlu punya sumber sebenarnya. Yang namanya kekekalan itu ada dan akan selalu ada. Tidak punya awal dan tidak punya akhir. Tapi kemudian disebutkan Yesus ini sebagai Bapa dari kekekalan saudara. Di dalam bahasa Ibrani-nya itu Afiat saudara. Afiat, Bapa dari kekekalan. Jadi bukan Bapa yang kekal saudara. Walaupun ada penafsir yang kemudian mengatakan itu Bapa yang kekal, ada yang mengatakan Bapa dari kekekalan. Jadi apa maksud sebenarnya? Saudara maksudnya begini, kekekalan itu berasal dari sang pribadi Mesias itu saudara. Di sini Yesaya sedang membandingkan sebenarnya raja-raja yang sedang menggeluti peperangan di antara
Israel Utara, Israel Selatan, Raja Asyur, kemudian Raja Aram. Jadi kalau kita lihat konteks sosiopolitik yang terjadi ya saudara. Jadi ceritanya itu sederhananya saudara. Ini kerajaan Israel Utara, kan terpecah ya kerajaan Israel Utara sama Selatan saudara. Nah yang utara itu sedang insecure karena ada kerajaan Asyur yang sedang menjadi kuat saudara. Dan mereka sekarang takut akan kekuatan kerajaan Asyur itu. Nah maka kemudian kerajaan Israel Utara bersama dengan kerajaan Aram saudara. Itu mau berkoalisi untuk melawan Raja Asyur. Nah kemudian mereka ngajak Raja Israel Selatan atau Raja Yehuda. Ya Israel Selatan disebut juga Yehuda ya. Ayo kita bentuk koalisi menghadapi Asyur. Nah karena kerajaan Israel Selatan yang dipimpin oleh Ahas waktu itu merasa Asyur itu sangat kuat. Jadi dia nggak mau berkoalisi dengan mereka. Sudah dia menolak Aram sama Utara itu untuk berkoalisi dengan dia. Nah maka karena mereka ditolak marahlah mereka berdua ini. Mereka kemudian berkoalisi untuk menghancurkan kerajaan Yehuda saudara. Nah maka ya si Raja Ahas ini yang sedang kebingungan bagaimana mencari kekuatan saudara. Maka dia mau pergi ke Raja Asyur untuk mencari pertolongan. Tapi kalau dia pergi ke Raja Asyur, kemudian dia mencari pertolongan dari Asyur saudara. Maka itu sama saja dengan menundukkan dirinya kepada penguasaan Raja Asyur. Maka datanglah Yesaya memperingatkan. Kalau kamu mau hidup, kalau mau kamu berhasil, taatlah kepada Tuhan. Jangan andalkan Raja Asyur itu. Andalkanlah Tuhanmu, karena sistem mereka dari dulu adalah teokrasi saudara. Tuhan yang akan bertahta dan meneguhkan kerajaannya bagi Israel. Nah itu yang diperingatkan Yesaya. Nah jadi keadaan-keadaan sosiopolitik ini kemudian diberikan sebuah nubuat bahwa akan ada seorang anak yang lahir. Nah yang menarik saudara, anak yang lahir ini dikatakan sebagai bapa yang kekal saudara. Jadi apa maksudnya? Kalau saya mau kaitkan saudara, maksudnya begini. Di dalam kehidupan mereka yang penuh dengan peperangan, penjajahan, penjajahan saudara. Kemudian dijanjikan seorang Mesias yang akan lahir dengan kekekalan pribadinya yang kekal itu. Saudara mereka itu selalu memikirkan seorang raja yang kuat, perkasa, dan kemudian bisa menaklukkan semua musuhnya. Siapa saudara kerajaan Israel itu? Satu-satunya yang mereka pikirkan adalah Daud. Daud berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya, mengokohkan kerajaan Israel. Nah mereka menantikan seorang raja yang begitu. Tapi Daud pun saudara mati saudara. Daud manusia, dia nggak kekal saudara. Kekuasaannya punya akhir. Maka Yesaya menubuatkan, ada seorang raja yang akan datang, Mesias yang akan datang, di mana pemerintahannya nggak akan pernah berakhir, di mana pribadinya nggak akan pernah mati, saudara. Dia akan kekal karena dialah penguasa dari kehidupan ini, saudara. Nah maka Bapa yang kekal di sini, Yesaya sedang bicara tentang Mesias yang datang itu. Dia Bapa dari kekekalan itu. Kekekalan itu berasal dari dirinya, saudara. Di dalam kebiasaan Timur Tengah kuno, saudara. Biasa kalau bapak itu, bapak dari apa gitu ya. Itu sering diartikan sebagai bukan hubungan biologis, saudara ya. Tapi diartikan sebagai sumber. Contoh misalnya, bapak dari kebijaksanaan. Nah bukan berarti dia si kebijaksanaan anaknya dia, bapaknya dia gitu ya, bukan. Bapak dari kebijaksanaan berarti dari dirinya ada lahir kebijaksanaan. Dia orang yang berhikmat, bijaksana. Bapak dari kebodohan, saudara. Berarti dia orang bodoh. Bapak dari kejahatan. Iblis, kalau kita iblis suka kita ngomongin apa? Bapak dari segala dusta. Nah jadi konsep itu yang sepertinya ditaruh Yesaya di sini. Pada waktu dia mengatakan Bapak dari kekekalan, saudara. Itu bicara pribadi yang datang itu adalah pribadi yang kekal. Dia bukan manusia biasa, dia ilahi, dia kekal dan kerajaannya akan dikukuhkan oleh Sang Mesias itu, saudara. Nah ini membawa kita kepada pengertian yang kedua. Bukan hanya dia pribadi yang kekal, tetapi dia juga adalah pencipta dan pemelihara dari kekekalan. Saudara logikanya saudara, kalau dia kekekalan itu berasal dari dia, maka segala sesuatu yang tidak kekal sekarang ini asalnya dari dia.
Dialah sumbernya. Maka kita mempercayai saudara, Sang Mesias itu adalah sumber dari segala sesuatu yang hadir di dalam dunia ini. Dunia ciptaan yang kita lihat sekarang adalah sumbernya siapa? Sang Mesias. Nah itu yang kita lihat dalam terang perjanjian baru bukan saudara? Pada waktu kemudian Paulus mengatakan dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam dialah siapa saudara? Kristus, Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Saudara. Nah jadi saudara kita bisa lihat, kalau memang dia hadir dalam penciptaan, maka Sang Mesias ini kalau dalam terang Yesaya dia gak bisa memahami itu Yesus Kristus saudara. Karena baru 700 tahun kemudian baru Yesus datang. Tetapi waktu kita melihat dalam terang kacamata Yesaya waktu menuliskan ini, yang dia pahami adalah Mesias yang datang itu, selain dia ilahi, dia kekal, dan dia adalah penguasa, pencipta, pemelihara. Jadi dengan mudah dia akan bilang sama orang-orang Israel yang lagi galau, insecure, penuh ketakutan, gak tahu bagaimana masa depan mereka, hidup di tengah ketidakpastian. Yesaya mengatakan, di dalam Mesias itu ada pengharapan. Hidupmu yang hari ini dalam kegelapan, Sang Mesias akan memberikan terang. Hidupmu yang hari ini dalam keputusasaan, Sang Mesias akan memberikan jalan keluar. Hidupmu yang hari ini di dalam perbudakan, kekacauan, keberantakan, tidak ada cinta kasih, saudara. Yesaya katakan, pribadi itu, Mesias itu akan menjadi tonggak harapan bagi Israel. Nah saudara, bukankah kalau pesan itu sebegitu indah? Dan kita yang hidup di masa perjanjian baru, yang telah melihat covenant Allah itu di PL dan kita memahaminya dari kacamata perjanjian baru, saudara. Kita melihat diri itu di dalam Kristus Yesus, bukan? Mesias itu dalam diri Kristus Yesus yang membuktikan kehadirannya. Dia membuktikan cintanya yang besar. Dia adalah sang pemelihara, sang pencipta, tapi dia mau datang menjadi seorang anak manusia, saudara. Di dalam keberdosaan yang hadir di tengah dunia, yang tidak berdosa itu masuk menyentuh yang berdosa, saudara. Nah itu menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan sang pencipta dan sang pemelihara itu masih ada dalam hidup kita, saudara. Masih hadir. Dia masih Allah yang sama di perjanjian lama. Dia juga Allah yang sama di masa kita hari ini. Saudara, mungkin saudara bukan seperti orang Israel yang hidup di dalam penjajahan. Saudara bukan seperti orang Israel, saudara, yang hidup di dalam ketakutan perang. Tapi bukankah seringkali musim kehidupan kita hari ini mungkin gak baik-baik aja, saudara. Mudah sekali kehilangan harapan. Mudah sekali mempertanyakan eksistensi Tuhan. Mudah sekali kemudian tidak taat sama Tuhan. Karena merasa Tuhan itu jauh dan tak mendengar saya. Nah maka saudara, firman Tuhan hari ini harusnya menolong kita melihat. Kalau Yesus adalah Bapa dari kekekalan. Bukankah dia yang pertama, saudara? Hidup itu ada di tangannya. Pertama dia berikan hidup yang kekal dengan mati di kayu salib untuk kita, saudara. Agar kita yang mudah binasa ini, yang harusnya binasa ini, yang sudah dibawa murka Allah ini, punya lagi hidup, saudara. Tapi Yesus bukan hanya bicara tentang hidup yang akan datang, bukan. Pada waktu dia menebus kita, dia sedang bicara juga memulihkan hidup kita yang ada di masa kini. Dia sang pencipta kita. Dia sang pemelihara kita. Dia penuntun kita. Itu sebabnya Yesus berkata, saudara, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik mengorbankan dirinya bahkan untuk domba-dombanya kita, saudara. Dia juga mengatakan, saudara, barang siapa melihat aku, dia akan melihat Sang Bapa. Karena kasih Sang Bapa itu hadir dalam Yesus. Dan orang yang menemukan Yesus, hidup di dalam Kristus, kasihnya menggapai engkau dan saya. Saudara, mungkin musim hidup engkau hari ini gak baik-baik aja.
Mungkin tahun ini mau menyambut Natal juga dalam situasi yang gak terlalu baik. Saudara. Mungkin dalam keadaan duka cita, engkau kehilangan orang yang kau kasihi baru-baru ini. Tahun ini menjadi tahun yang berat karena mungkin tahun ini engkau berada dalam sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh sekalipun engkau telah mendoakannya begitu lama. Tahun ini jadi tahun yang begitu berat karena sudah memutar otak bagaimana mengembangkan usaha, tapi rasanya kok makin dikembangkan makin kempis justru bukan makin berkembang. Atau saudara hari ini engkau dalam keadaan putus asa dan tiada harapan. Relasi-relasi kita dengan anak, dengan istri diambang kehancuran. Saudara, kalau Yesus adalah sumber dari kekekalan itu. Kalau Yesus adalah Bapa dari kekekalan itu. Saudara datang padanya. Dia masih hadir bersama kita. Cintanya masih ada untuk kita. Kalau engkau hari ini merasa tidak layak datang ke hadapannya. Merasa ada hal bodoh, ceroboh yang engkau lakukan dan engkau sesali. Tangannya pun masih terbuka menerima kita. Karena cinta Sang Bapa itu mengalir di dalam diri Yesus Kristus. Dan cinta itu dibuktikannya di kayu salib, saudara. Saudara, saya ingat satu pengalaman waktu saya ngajar seorang anak di sebuah sekolah, bukan di sini, saudara. Seorang anak hamba Tuhan, saudara. Papa mamanya pelayanan di sebuah gereja, tapi justru karena pelayanan papanya sangat strict sama dirinya. Sedangkan mamanya selalu ikut papanya. Jadi akhirnya papanya yang sangat strict itu bahkan sampai main fisik, saudara. Sejak kecil dia pernah lihat ibunya dicambak sama papanya, saudara. Sejak kecil dia pernah ditampar, ditendang, saudara. Nah waktu dia remaja, di SMA, saudara, akhirnya sifat-sifat itu kemudian mengalir ke dalam dirinya. Dia mudah pukulin temannya, saudara. Kerjaan di sekolah tanggung jawab gak dikerjakan. Guru-guru putar otak gimana caranya supaya anak ini bisa berubah. Ada yang dicajak ngomong, ada yang dimarahin, didisiplin, diberikan ini dan itu, saudara. Tapi anak itu tetap begitu. Namun satu kesempatan saya bisa ngobrol sama dia, saudara. Panjang lebar kemana-mana, saudara. Kemudian satu titik dia kemudian bilang, saya benci papa saya. Saya benci papa saya. Saya berharap gak pernah dilahirkan di keluarga ini. Meskipun papa itu hamba Tuhan, saya benci papa saya. Wah, saudara, saya waktu dengar kalimat itu ya, saya sangat tertusuk sekali, saudara. Tapi itulah manusia, bukan? Bukankah sering sekali, saudara, orang yang paling menyakiti kita itu adalah orang yang seharusnya paling mengasihi kita. Bapak yang menyakiti anaknya. Bapak yang kemudian tidak peduli sama keadaan anaknya. Banyak, saudara. Keluarga-keluarga yang broken home. Ditinggal oleh seorang ayah. Saudara, bagaimana kita menghadapi dunia ini, saudara? Maka satu janji yang diberikan Yesaya. Pada waktu dia mengatakan Mesias yang datang itu. Dan dia sudah datang, bukan, saudara. Mengatakan dia adalah Bapa dari kekekalan. Hidup kita yang kalau kita penuh dengan ketidakpastian itu kita gak bisa kontrol, saudara. Penuh dengan luka, penuh dengan problem, saudara. Kita gak bisa kuasai semuanya. Siapa yang bisa berkuasa, saudara? Hanya Sang Pencipta, Sang Pemelihara yang kekal itu. Yesus Kristus. Maka dari itu, saudara, saya mau mengajak di dalam momen Natal yang sudah mendekat ini. Saudara yang hadir saat ini mungkin hidup di dalam keraguan-raguan. Hidup dalam keputusasaan. Mari kita melihat konklusi yang diberikan Yesaya. Mesias itu adalah pribadi yang kekal. Dia gak pernah tinggalkan kita, saudara. Itu janji yang paling manis. Kalau dia kekal dan dia berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman, saudara.
maka Dia akan menyertai kita, berjalan bersama kita melewati semuanya. Saudara, mungkin selesai khotbah ini, saudara, masalah itu masih ada kok. Musim hidup saudara mungkin gak membaik, malah makin memburuk. Tapi saudara, apa yang Tuhan janjikan adalah Dia akan bersama dengan kita. Dia akan hadir bersama kita, memelihara kita, menolong kita, menjadi sumber kekuatan kita. Jangan pernah menyerah untuk mempercayai Allah, saudara. Ia masih bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, waktu ini saya memberikan kesempatan kepada saudara sekalian untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Saudara mungkin sedang gak baik-baik aja. Saudara sedang ngalamin hal yang sulit saudara lewati. Pergumulan berat yang terus-menerus menghantui saudara. Saudara, pada kesempatan ini bolehkah saudara datang pada Tuhan? Berdoa kepadanya. Mempercayai Dia kembali. Karena Dia adalah sumber dari kekekalan itu. Dia adalah pencipta kita. Dia pemelihara kita. Bahkan Dia penebus hidup kita. Dia datang memberikan hidupnya agar kita yang telah mati ini memiliki hidup. Agar kita yang harusnya binasa ini dipulihkan. Engkau yang hari ini penuh dengan luka. Engkau yang hari ini penuh dengan kesepian. Engkau yang hari ini penuh dengan pergumulan. Datang kepada Yesus, Sang Gembala Agung itu. Sumber dari segala sesuatu. Kasih-Nya yang besar itu cukup untuk kita. Cintanya yang besar itu akan memulihkan hidup. Mari kita ambil waktu, kita berdoa. Tuhan, Engkau mendengar seruan. Engkau mendengar jeritan hati anak-anak-Mu, Tuhan. Di tengah segala pergumulan mereka, duka cita, luka yang ada. Mohon Engkau hadir membalut kami semua. Engkau pemilik hidup kami, Tuhan. Pencipta dan pemelihara kami. Penuntun dan penebus kami. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi kami berharap ya Tuhan. Oleh itu, sebab itu Tuhan, hadirlah dalam hidup anak-anak-Mu ini. Berikan kekuatan untuk kami Tuhan. Berjalan bersama dengan kami. Tolong kami yang letih lesu dan berbeban berat. Tolong kami yang kehilangan harapan dan putus asa. Tolong kami yang terluka Tuhan. Biar Engkau yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman Tuhan yang sudah kami dengar ini jadi kekuatan untuk kami menjalani hidup kami. Melihat dengan jelas Sang Mesias yang hidup itu telah hadir dalam hidup kami dan akan menyertai kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.